SMA Hang Tuah Makassar merupakan salah satu sekolah swasta di Sulawesi Selatan. Terletak di sebelah utara kota Makassar, dekat dengan daerah pesisir laut dan berada pada area pemukiman TNI Angkatan Laut. Dengan mewujudkan siswa yang berkualitas, terampil, dan inovatif dengan semangat jiwa kebaharian yang berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan serta mampu bersaing menghadapi tantangan masa depan. Izin Pak. Ya, kita mulai. Hari ini semangat semua? Semangat. Saya suka semangatnya. Kita tes dulu ya. Selamat pagi. Pagi. Tepuk tangan dulu dong. Oke, untuk hari ini sebelum dimulai pembelajaran, ketua kelas tolong disiapkan, Nak. Bersedia. Siap. Dua, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum dimulai, Ibu absen dulu ya. Ade Putri Ramli. Hadir, Bu. Ahmad Fauzan. Hadir, Bu. Miranda. Hadir, Bu. Ada yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Nah, selain tentang Wampanai, kebudayaan Bugis Makassar atau tradisinya apa lagi, Nak? Silakan. Sigajang Lalalipa. Sigajang Lalalipa yang biasanya disebut dengan tarung-tarung untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut harga dirinya. Bagus sekali jawaban dari Ghazali tadi ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, dari pernyataan teman-temannya tadi tentang kebudayaan Bugis Makassar itu, kebudayaan yang ada di Indonesia, kenapa kita mesti pelajarinya, Nak? Supaya kita tahu kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pranata Sosial. Nah, anak-anakku sekalian, kenapa kita mesti belajar tentang pranata sosial? Nah, pranata itu kan sebagai aturan, norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, terkait tentang ini supaya kita tahu Kina, apa saja, seperti apa saja aturan-aturan yang ada di masyarakat supaya hidup tak nanti bisa lebih terarah. Ya, dalam pranata sosial ini ada beberapa jenisnya. Dari jenisnya itu nanti akan Ibu jelaskan secara panjang lebar. Kemudian anak-anak sekalian akan memahaminya. Nah, contohnya kalau misalkan keluarga, supaya kita semua baik dalam keluarga, enaki sama orang tua, ya seperti itu. Misalkan dalam agamanya masing-masing ada aturannya. Kalau misalkan Muslim seperti apa, kalau misalkan Kristen dan lainnya seperti apa. Ya, salah satunya di Bugis. Nah, setelah kita Ibu jelaskan tadi tentang pranata sosial untuk kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian sebentar, Ibu akan bagi kelompok ya. Bagi kelompoknya terdiri dari 3 kelompok, masing-masing 5 orang. Kemudian anak-anak sekalian menyimak dari Ibu, menyimak materinya, apa yang akan disampaikan. Setelah menyimak, anak-anakku sekalian berdiskusi terkait suatu masalah yang akan Ibu sajikan sebentar. Jadi ada pernyataan sebentar, kalian baca baik-baik, kemudian dicarikan menurut kalian bagaimana solusinya. Nah, dari bagaimana penyebabnya, solusinya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sampai di sini paham? Paham. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kenapa sih kita harus belajar pranata sosial? Nah, ini tujuannya. Yang pertama, Nak, melalui kegiatan penayangan slide PowerPoint, peserta
sekalian, perhatiannya ke depan, ke materi yang Ibu sampaikan. Kita ice breaking dulu nak. Kita game sedikit lagi, fresh sedikit. Nah, tunjuknya seperti ini. Ketika Ibu bilang kata Ibu guru, semua berdiri. Berarti semua berdiri. Nah, contohnya seperti itu. Kalau misalkan tidak ada kata Ibu gurunya, kata gurunya tidak ada, tidak usah berdiri. Paham ya? Paham. Ya, kita tes dulu deh. Ya. Kata Ibu guru, semua duduk. Ya. Kan sudah pahami semua. Jadi silakan tepuk tangan. Ya, berarti salah ya. Ya, kata Ibu gurunya. Nah, biar lebih enak menjelaskannya, silakan berdiri. Oh, berarti tidak, dia sudah konsentrasi. Adapun peta konsepnya dari pranata sosial yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama fungsi, kemudian ada jenisnya, kemudian ada ciri-cirinya, yang masing-masing terbagi lagi sebentar ya nak. Ada yang tahu pranata sosial nak? Wah, ada banyak ini. Coba Atifa. Pranata sosial merupakan sistem-sistem yang menjadi wadah yang membuat masyarakat berinteraksi menurut pola-pola sistem, aturan tingkah laku yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu dong. Anak-anak sekalian, coba diperhatikan gambarnya nak. Gambar apa ini? Iya, Mapatama. Bugis Makassar sebelum menikah biasanya ada kegiatan Mapatama. Jadi seorang mempelai laki-laki ataupun perempuan dikasih mengaji bagi yang beragama Muslim. Kemudian yang kasih mengaji itu adalah tetua atau orang yang dianggap lebih tua di keluarga tersebut. Apa hubungannya dengan pranata keluarga nak? Jadi di pranata keluarga itu merupakan mengatur aktivitas sehari-hari. Bagaimana kita berperilaku baik. Kalau misalkan baik di dalam keluarga tak, nah, maka akan mendapatkan juga insya Allah pasangan yang baik juga. Amin. Oke, ya. Tekta. Nah, biasanya itu tekta itu sama juga ada kata bangsawan. Artinya itu bangsawan sebenarnya. Makanya dia ingin panggil tekta. Dan sembarang itu orang panggil tekta. Aduh saya. Apa? Tidak boleh Pak. Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Kenapa ya? Oke, itulah dalam keluarga itu kan ada aturan-aturannya itu kan. Nah, aturan yang berlaku di keluarganya dan tadi di keluarganya Rahma itu, di keluarganya Ocan seperti itu. Anak-anak sekalian, diskusikan tentang ketagihannya ini orang, siswa, seorang anak sama gadget, sama gawainya, handphonenya. Ya, sampai di sini paham ya? Paham. Setelah itu setelah didiskusikan, silahkan perwakilan kelompok naik presentasi. Bisa? Bisa Bu. Selama anak-anak sekalian mengerjakannya, ada bahan materi yang dikirim melalui grup WhatsApp-nya. Bisa juga dinonton link YouTube ini ya. Ya, supaya lebih mudah dikerjain tugas tanah. Ya, sisa waktu 3 menit lagi ya.
tambahkan seperti itu. Setelah didiskusikan, selanjutnya adalah dipresentasekan. Nah, ada yang sudah selesai? Ada, Bu. Oke, boleh. Si Ade dulu kelompok materi data, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok materi data ingin mempresentasikan hasil pelajaran. Di era milenial sekarang, semua siswa bisa mengalami kecanduan gadget dan digunakannya proses pembelajaran mencari informasi sampai terjerumus dalam kecanduan game online. Gadget memiliki pengaruh negatif dari berbagai segi kesehatan, dapat membuat rabun. Segi budaya hilangnya nasionalisme dan sekitar dan segi sosial yaitu seseorang cenderung autis atau asik sendiri terhadap gamenya. Dalam hal tersebut, siswa sangat dirugikan karena akan mengalami kegagalan atau kesulitan pembelajaran yang mengakibatkan kurangnya minat belajar. Tidak tambah sekolah kurang bisa memahami materi dan membangkang terhadap orang tua. Upaya yang harus dilakukan, guru harus lebih mengontrol siswanya agar lebih mematuhi aturan, meningkatkan proses pembelajaran mengajar, sedangkan pihak orang tua memberi pengawasan penggunaan gadget. Pada anak yang banyak kegiatan bersama, anak juga menyediakan permainan alternatif. Tepuk tangan dulu dong. Setelah kita belajar semua tadi tentang peranata sosial, terutama peranata keluarga, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Fauzan. Oke. Kesimpulannya adalah peranata merupakan sistem norma yang mengatur tindakan dalam masyarakat. Peranata keluarga sebuah aturan yang menjadi acuan dalam mengatur aktivitas keluarga sehari-hari untuk mencapai tujuan bersama. Jadi peranata itu sangat bermanfaat untuk kegiatan kita, baik dari lingkungan keluarga ataupun masyarakat, agar terciptanya yang nyaman, damai, dan tentram. Setelah kita belajar tadinya, setelah disimpulkan, pembelajaran selanjutnya itu silakan dibahas tentang fungsi dan jenis peranata lebih mendalam. Ya, terutama dalam peranata agama, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Silakan bawa handphone ya, masing-masing silakan dibawa. Tetap kelompoknya seperti ini, kita akan bahas selanjutnya. Dibaca materinya di rumah ya, Nak. Ke kelas tolong disiapkan, Nak. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih semua perhatiannya.